不会有错。不对，此地似乎在此地。那古南都的神秘功法。什么？Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-522. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 521. Kemarin, Qin Chen telah melakukan pertarungan dengan Lin Yi. Seharusnya Lin Yi tidaklah berbuat seperti itu karena kekuatan Qin Chen berada jauh di atasnya. Bahkan untuk bisa mengimbangi Qin Chen, Lin Yi tidak segan-segan memakan begitu banyak pil. Akan tetapi semua itu tetap tidaklah bisa mengimbangi Qin Chen. Ketika Qin Chen hendak menyerangnya, tiba-tiba saja kekuatan leluhur kaisar umat manusia pun muncul. Lin Yi merasa begitu percaya diri kalau ini adalah akhir dari hidup Qin Chen. Namun sayang sekali dia lupa kalau ada peraturan di tempat itu. Alhasil kekuatan leluhurnya pun telah lenyap dimakan larangan jembatan pelangi. Lin Yi menjadi begitu ketakutan dan mencoba untuk pergi. Namun Qin Chen langsung saja menghabisinya. Setelah masalah ini selesai, Qin Chen yang melanjutkan perjalanannya malah dibawa masuk ke dalam sebuah celah ruang. Di sana dia langsung mendapatkan serangan dari sosok monster. Pergerakan monster ini sangatlah cepat. Qin Chen memang bisa menyerangnya, tapi cangkang dari monster itu terlalu kuat untuk dia hancurkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kelodao Qin Chen keluarkan untuk bisa mengatasi monster kelabang itu. Terlebih lagi tempatnya sudah dipenuhi oleh racun berbahaya. Kelodao pun terkejut karena bisa bertemu dengan binatang ini. Selain itu dia penasaran bagaimana bisa ada cacing bangkai kelabang di dunia Yukono. Kelodao pun maju untuk menghadapinya, karena ini bukanlah makhluk sembarangan karena merupakan salah satu binatang peliharaan. Selama pertarungan itu berlangsung, racun pun mulai menghilang, yang membuat Qin Chen bisa santuy menonton pertarungan tersebut. Dalam pertarungan ini terlihat kalau monster kelabang ingin melakukan sesuatu. Namun Kelodao segera menahannya menggunakan rantai miliknya. Sebab dia tahu kalau monster itu memiliki kekuatan yang begitu murni. Jadi dia pun menyerap habis kekuatan tersebut ke dalam dirinya. Pada akhirnya monster ini pun tumbang, sedangkan Kelodao mulai menyatukan kekuatan itu kepada dirinya. Dengan begitulah kekuatannya bisa meningkat. Kelodao benar-benar puas karena telah berhasil mengatasi kemacetan pada kekuatannya. Selain itu dia tidaklah menduga mengapa monster kelabang mengizinkan dirinya untuk menyerap kekuatannya. Tapi Kelodao tidaklah mau memikirkan hal tersebut, karena yang penting dia bisa bertambah kuat. Melihat ada yang janggal pada tempat ini, Kelodao pun segera memberitahu Qin Chen kalau tempat ini sangatlah mirip dengan benua iblis. Bahkan monster kelabang juga ada di sini. Maka sudah jelas ini bukanlah alam Yukono. Qin Chen pun segera memperlihatkan apa yang telah dirinya alami dan bagaimana dia bisa berakhir di tempat ini. Akhirnya Kelodao paham kalau mereka berada di dunia Poid misterius. Kelodao mencoba untuk melakukan sesuatu yang mana dia ingin memastikan apa yang dia pikirkan. Setelah memastikan semuanya, Kelodao pun memberitahu kalau ini adalah tempat rahasia pada benuanya. Dia bahkan bisa menjamin kalau dia tidaklah berbohong kepada Qin Chen.
Kuloda menjelaskan kalau cacing kelabang adalah monster yang ada di benua Mo dan sering dijadikan sebagai barang yang bisa dijual. Berkultivasi di tempat ini merupakan kesempatan yang langka karena kekuatannya tidaklah terbatas, yang membuat mereka bisa berkultivasi dengan bebas. 不会有错。不对，此地似乎在此地。 Jika tebakan Kulodo benar, maka kultivasi Qingchen saat ini pasti telah ditekan. Qingchen mencoba untuk memastikannya, dan benar saja kalau kekuatannya saat ini tidaklah sebesar sebelumnya. Seakan-akan kekuatan jiwa Qingchen tertahan oleh sesuatu. Ini sangatlah wajar karena setiap benua memiliki aturan langit dan buminya sendiri. Ini berlaku kepada semua orang. Bahkan ketika Kulodo berada di benua Tianwu, kekuatan dirinya dan para bawahannya ditekan habis-habisan. Karena dia itu bukanlah penduduk asli benua tersebut. Ini juga berlaku kepada Qingchen yang telah berada di benua iblis. Jadi dengan apa yang telah terjadi, maka sudah memastikan kalau ini memang benua iblis. Qingchen akhirnya paham, namun dia penasaran dengan tujuan orang-orang berjubah yang membuka dunia ini. Selain itu, istana Piao Miao juga terlibat. Qingchen dan Kulodo pun segera melakukan perjalanan untuk mencari tahu niatan mereka. Sayang sekali dengan kekuatan jiwa Qingchen yang telah ditekan, membuat dirinya tidak bisa dengan bebas melakukan pelacakan. Tidak mau terus seperti ini, Qingchen pun mencari cara agar bisa mengatasinya. Yang mana dia pun teringat dengan kekuatan misterius Gunandao. Jadi tanpa berlama-lama, Qingchen pun langsung saja menggunakan hal itu. Kekuatan yang begitu melimpah pun mulai masuk ke dalam diri Qingchen. Selain itu terlihat kalau Qingchen sepertinya menggunakan kehadiran dari batu parasit iblis yang ada di dalam dirinya. Dengan begitulah kekuatan Qingchen semuanya bisa pulih. Ini di luar pikiran Qingchen, bahkan kekuatan jiwanya bisa dengan bebas dia gunakan. 绝不能让他们得。那古南多的神秘功法。 什么？ Sepertinya Gunandu memang memiliki hubungan dengan klan Yimo. Qingchen pun memikirkan Qiansu yang memiliki benih iblis perak. Seharusnya dia itu bisa memulihkan kekuatannya. Qingchen pun kembali melakukan perjalanan. Kulodo yakin kalau Qingchen sedang mengkhawatirkan kakak iparnya, yang dia maksud adalah Qiansu. Kulodo pun meminta Qingchen untuk tidak menyembunyikan hal itu, karena meskipun dirinya adalah iblis, tapi tetap saja memiliki perasaan romantis. Bahkan saat ini bisa dikatakan Qingchen sedang emosional. Bagi Kulodo, gadis-gadis yang selalu berada di sisi Qingchen sangat cocok dengannya. Terutama gadis dari sekte hantu yang dia anggap memukau. Qingchen yang tidak mau mendengarkan bacotannya pun menyimpan Kulodo dalam tungku. Sedangkan dirinya terus melakukan perjalanan dan sampai di sebuah tempat. 以大嫂的实力，陈少，你这是被动型。 Di sini Qingchen menemukan beberapa tanaman yang cukup asing. Hanya saja dia masihlah kepikiran kepada Qiansu. Seharusnya dia akan tetap aman bersama kelompoknya. Di sini Qingchen dikejutkan dengan begitu banyak tanaman herbal yang ada di hadapannya. Tanpa berlama-lama, Qingchen langsung saja memanen semua tanaman itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Qingchen mengambil semuanya tanpa menyisakan satu pun yang tersisa. Dua orang pun datang dan mereka ini kaget karena sebelumnya mereka melihat ada kebun obat di sini. Namun bagaimana bisa lenyap begitu saja? Hingga akhirnya mereka pun melihat kehadiran Qingchen dan menduga kalau dialah yang telah mengambil semua tanaman herbal itu. Kedua murid ini pun menghentikan perjalanan Qingchen. 看，是那秦晨。两位有事吗？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan tentu akan terjadi. Hanya saja kedua murid ini telah berurusan dengan orang yang salah. Sebab dengan kemampuan yang mereka miliki bukanlah apa-apa di hadapan Qingchen. Bahkan dengan begitu mudah Qingchen mengalahkan mereka satu persatu. Qingchen menertawakan semua ini karena mereka berani dengan kekuatan yang seadanya. Hanya saja ada sesuatu yang mengejutkan Qingchen karena cincin penyimpanannya mengalami sebuah reaksi.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.